Majalah Bobo, edisi 22 Maret 1986, bersama pesawat jet. Ini Paman Gembul dan keponakannya Bobo. Ini bonus dari Bobo. Lihatlah, keren ya kawan-kawan, ada petunjuknya nanti. Ini rubrik apa kabar Bo? Coba kawan-kawan nanya ke papa mama ya. Ada nggak dulu beruntung kirim surat ke Bobo dan dijawab langsung oleh Bobo? Tulis di kolom komentar. Cerpen gara-gara sepotong kaca. Pause dan zoom ya untuk lihat lebih jelas. Pesan moral dari cerita ini, jangan jadi anak nakal, pasti dapat ganjarannya. Asal usul menyapa. Nah, gini kawan-kawan, lihatlah ternyata menyapa beda tempat bisa beda. Di Arab, di China, Eropa, dan lainnya. Kita juga menyapa sesama kita kan, menyapa kawan-kawan kita kan. Cerita bersambung, mereka anak-anak yang baik. Supaya bisa selalu dapat sambungannya, klik subscribe ya teman-teman. Juga like, komen, dan share. Biar kami, para mainan, semangat bercerita. Ini sambungannya. Arena kecil dan tak disangka. Di sini, kawan-kawan bercerita tentang pengalamannya. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan, ada nggak dulu ceritanya dimuat di sini? Tulis di kolom komentar ya. Dongeng berjudul Ayoga. Ayoga adalah satu gadis cantik, tapi dia sombong. Akhirnya dia mendapat hukuman menjadi swan angsa. Makanya jangan sombong ya kawan-kawan. Cici bercerita tentang akrobat di permukaan air. Nih, ada ikan yang jago akrobat. Hebat ya kawan-kawan. Bisa terbang kayak saya. Juga ini lanjutannya nih. Ditiru oleh manusia. Hebat ya. Ikan terbang. Ensiklo Bobo. Bertanya ke Bobo dan dijawab oleh Bobo tentang sains. Ini lanjutannya. Suka sains ya kawan-kawan? Suka dong, suka dong, suka dong. Ini Juwita dan Sisirik. Juwita yang baju hijau, selalu baik hati dan menolong. Sisirik yang baju ungu nih. Lihatlah, dia jahat sekali. Membuat orang ini menubruk. Tidak boleh jahat ya kawan-kawan. Dan lanjutannya. Nih. Sisirik dikasih semacam basoka kawan-kawan. Ada penempelnya di ujung. Tuh, lagi-lagi sial. Makanya jangan sirik ya kawan-kawan. Harus jadi orang baik. Cerita bersambung, Pitulia dan bayang-bayang aneh. Bagian ketiga. Kalau ingin lihat cerita-cerita sebelumnya, subscribe dan lihat kumpulan video-video di channel ini ya kawan-kawan. Pitulia yang ini, yang rambut pendek, adalah seorang gadis remaja yang bisa ngelihat masa depan. Ini bersama kawannya. Ketemu kepala sekolah. Pitulia mau ikut lomba renang. Ya, dia dapat bayangan aneh. Yaitu foto kepala sekolah yang pecah. Makanya dia segera menghampiri kantornya. Ternyata hanya foto kepala sekolahnya aja yang pecah. Tidak terjadi apa-apa kepada kepala sekolahnya.
Karena itu dia kaget dan kecewa, ya. Nama dia bisa jadi lebih buruk lagi, nih. Dan ibu kepala sekolah pun tidak mau tahu, ya. Dia disalahin, hanya sahabatnya ini yang percaya kepadanya. Lihat nih, kasihan sekali. Kawan-kawan dia mencemooh dia semua, bahkan melempari dia. Jangan jahat gitu ya kawan-kawan. Ini Pitulia, ya. Masih mengantar koran ya. Dia masih mengantar koran. Kita lihat. Inilah Pitulia, ya. Nah, dia dapat gambaran lain tentang masa depannya. Polisi nerima laporan tersangka perampokan bank dilihat di Maven. Ternyata dia bukan perampok bank. Nah ini, ya. Nah ini kawan-kawan adalah petunjuk dari membuat prakarya kapal. Seperti sisipan depan tadi loh, yang karton keras itu. Suka buat prakarya nggak kawan-kawan? Cerita pendek tentang uang tembaga yang ajaib. Ada satu uang tembaga bertemu dengan keping emas yang sombong. Singkat cerita, keping emas itu malah hanya disimpan aja oleh orang kaya yang kikir. Sementara uang tembaga yang ajaib jadi selalu membantu banyak orang. Dan ajaibnya, uang tembaga ini bisa bercerita ke kawan-kawan. Diberi ke pengemis yang sangat kelaparan, diberi ke pedagang yang sangat membutuhkannya, dan seterusnya. Sambil uang tembaga ajaib ini beredar, kisahnya pun makin terkenal di mana-mana kawan-kawan. Sampai akhirnya ke telinga raja, nih raja. Dan akhirnya uang tembaga ajaib jadi di mahkota raja. Rubrik Sahabat Bobo. Coba tanya papa mama kawan-kawan, dulu ada masuk nggak ke rubrik ini, ya? Tulis di komentar. Teka-teki silang di sayembara Bobo. Rubrik coret-coret. Ada puisi, ada menggambar. Ayo kawan-kawan, siapa sini yang suka puisi dan menggambar? Tulis di komentar. Pengetahuan radar. Pause dan zoom ya, tuh lihat lebih jelas. Ini lanjutannya. Cerita dari negeri dongeng. Nah ini lanjutan kisah waktu itu. Apel yang jadi besar gara-gara terkena nih tongkat wasiat. Ini Oki yang sedang menaiki kuda sembrani, kuda terbang. Nih, ada satu anak laki-laki pencari kayu menemukan apel raksasa ini dan tongkat wasiat. Ia ingin memiliki tongkat wasiat ini. Tapi dia tidak mau menyerahkannya kepada Oki. Ya. Dia ingin terbang. Nih, dia terbang nih sampai ke atas. Terbang. Tapi dia ketakutan sendiri. Dia minta tolong pada Oki. Untunglah Oki masih berbaik hati untuk menolongnya bersama kuda sembrani. Ini cerpen tak akan tumbuh lewat kepala. Pause dan zoom ya. Lanjutannya. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Ini Rongrong bawa kue tar. Terjatuh gara-gara belalainya Bona. Bona berlari ketakutan ke tempat orang melukis. Di situ Bona menyamar, nyamar seolah jadi bingkai lukisan. Ya. Ini cerita keluarga Bobo. Mandi di dalam sumur. Paman Gembul yang gede, ini Bobo yang baju merah, tulisan B. Dan ini adiknya. Tempat petani untuk menerima air minum, meminta air minum. Tapi dasar Paman Gembul, dia malah langsung ke sumur. Wah, ini harus sangat hati-hati ya kawan-kawan. Sumur tuh berbahaya. Lihat nih seperti Paman Gembul. Ya, hati-hati.
Karena cukup banyak di negara kita temboknya sumur tuh tidak jelas kawan-kawan. Ya, harus bersama orang yang lebih dewasa ya kalau di dekat sumur ya atau mendekati sumur. Hati-hati. Ya untunglah Paman Gembur terselamatkan. Seru kan ceritanya kawan-kawan? Klik subscribe, like, komen dan share ya kawan-kawan. Subscribe ya. Terima kasih.